Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Pasar Raya Padang disemprot disinfektan dan tutup selama 5 hari. Seorang ibu rumah tangga melawan petugas saat disuruh turun dari mobilnya untuk pemeriksaan suhu tubuh. Sang ibu beralasan anaknya sedang tidur dan minta petugas kesehatan yang datang ke mobil yang dikendarai suaminya. 20 orang warga diisolasi setelah salah seorang kerabatnya meninggal dunia karena COVID-19. Mohon saja kita tutup sementara. Menjelang diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar, Dinas Perdagangan Kota Padang melakukan penyemprotan disinfektan di Pasar Raya Padang pada Senin pagi. Pemerintah Kota Padang juga menutup operasional Pasar Raya Padang selama 5 hari ke depan. Sebanyak 135 orang petugas gabungan Senin pagi melakukan penyemprotan di Pasar Raya Padang. Seluruh sudut-sudut pasar disemprot untuk menghentikan penyebaran COVID-19 di area pasar tradisional terbesar di Kota Padang tersebut. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang, Mahildi Ansyarullah. Kegiatan ini sengaja digelar menjelang diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar PSBB di seluruh kota dan kabupaten se-Sumatera Barat. Pemerintah Kota Padang juga menghentikan semua aktivitas di Pasar Raya Padang selama 5 hari. Penyemprotan ini juga dipicu dengan temuan 17 pedagang pasar raya yang positif terpapar COVID-19. 2 orang diantaranya meninggal dunia. Temuan ini merupakan hasil pelacakan seorang warga yang berdomisili di Pau, pinggiran Kota Padang. Hari ini kita akan melakukan sterilisasi itu dengan penyemprotan disinfektan ke seluruh yang ada di pasar raya ini, ya khususnya adalah untuk fase 1 sampai 7 dan kemudian nanti kita akan lanjutkan untuk blok 1 sampai 3 nantinya. Karena memang personal yang sudah positif berasal dari kawasan ini. Pantauan di lapangan saat penghentian operasional Pasar Raya Padang dilakukan. Para pedagang mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Wali Kota. Sepanjang Senin sejak pagi hingga sore, tak terlihat satupun toko yang beroperasi. Pasar Raya Padang terlihat seperti pasar hantu, sepi dan tak berpenghuni. Namun demikian, meski tak membuka tokonya, para pedagang terlihat hadir di Pasar Raya Padang. Mereka ingin menyaksikan secara langsung proses penyemprotan disinfektan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Robiham melaporkan dari Padang. Biasa saya ngomong. 2 hari jelang pelaksanaan PSBB di Sumatera Barat, ternyata masih ada warga masyarakat yang tak memahami aturan yang telah diberlakukan sejak 2 minggu lalu. Seorang warga terlibat adu mulut dengan petugas karena tak mau turun untuk diperiksa suhu tubuhnya di perbatasan Padang dan pesisir selatan Senin pagi. Wajib pakai masker ya. Oke, coba ya. Petugas yang berjaga di pos perbatasan Kota Padang dan pesisir selatan, tepatnya di daerah Teluk Kabung sekitar 30 km selatan Kota Padang, terpaksa beradu mulut dengan satu keluarga yang tak mau turun dari kendaraannya untuk diperiksa suhu tubuhnya. Sang wanita yang berada di mobil itu merasa keberatan turun dari kendaraan hanya untuk memeriksa suhu tubuhnya. Wanita tersebut bersikukuh jika dirinya sehat walafiat. Namun yang disesali oleh petugas adalah sikap arogan warga tersebut yang meminta petugas pemeriksa yang harus menghampiri mobilnya, bukan seperti warga lain yang turun dari kendaraan dan berjalan ke meja petugas. Selain merasa sehat, sang wanita juga beralasan jika anaknya sedang tidur. Karena petugas bersikap tegas, penumpang mobil tersebut terpaksa turun dari kendaraannya untuk diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas pos perbatasan. Tadi ada sedikit masyarakat yang masih kurang paham. Petugas sudah mengarahkan untuk pemeriksaan, tapi masih ada juga yang tidak mau diperiksa.
dengan alasan tadi ada anaknya tadi lagi istirahat ataupun tidur di mobil. Karena petugas di posko telah menghimbau setiap kendaraan yang datang dari luar daerah wajib kami periksa di posko COVID-19 Bungus. Karena rata-rata yang datang dari arah Painan, Bengkulu itu sekarang sudah banyak yang jadi terindikasi di kena virus. Makanya kami di posko COVID Bungus sekarang agak secara ketat bagi masyarakat tidak menggunakan masker yang masuk Kota Padang. Kami suruh beli masker atau nanti kita kembalikan ke daerah asalnya. Karena kita dalam Kota Padang wajib menggunakan masker. Sejak 2 minggu lalu, pemerintah Kota Padang mewajibkan semua pendatang yang masuk ke Kota Padang diperiksa suhu tubuhnya. Aksi ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Alfi melaporkan dari Padang. Sebanyak 6 kepala keluarga dengan 20 orang jiwa dan merupakan satu keluarga besar di daerah Pasianan Tigo, pinggiran Kota Padang, melakukan isolasi mandiri usai 1 orang dari mereka meninggal dunia seminggu lalu karena positif terpapar COVID-19. Inilah jalan masuk ke rumah 6 orang kepala keluarga di Pasianan Tigo, pinggiran Kota Padang pada Senin pagi. Di mulut jalan masuk sengaja diletakkan tempat duduk dan plang oleh warga sekitar agar tidak ada warga lain yang masuk ke kawasan tersebut. Sementara seorang anggota Babinsa dari Koramil, Koto Tangah mengawasi jalan masuk itu. Isolasi mandiri yang dilakukan oleh keluarga besar ini didukung sepenuhnya oleh warga sekitar. Pasalnya mereka diduga terpapar COVID-19 karena ada 2 orang dari anggota keluarga besar tersebut yang positif terpapar COVID-19. 1 orang meninggal dunia dan 1-nya lagi dirawat di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Agar proses isolasi mandiri ini bisa berjalan dengan lancar dan tak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, aparat keamanan terlihat berjaga-jaga di sekitar lokasi tersebut. 1 orang sudah meninggal dunia dan 1 orang kemarin dijemput dirawat di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Isolasi mandiri, yaitu terdiri dari 8 orang rumah ujung, 20 orang. Meski telah melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing, warga di sekitar daerah tersebut mengaku resah karena hingga saat ini belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penderita yang terpapar COVID-19. Dari semprot, tapi kalau hasilnya kan positif kan, minta disemprot kembali. Ibu sebagai warga sini merasa gimana Bu? Was-was, cemas atau gimana Bu? Was-was lah, khawatir, cemas. Warga juga meminta agar Dinas Kesehatan kembali melakukan penyemprotan ulang seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu agar kecemasan warga bisa berkurang. Robiha melaporkan dari Padang. Pengurus Dewan Masjid Kota Padang memberikan bantuan sembako kepada ratusan pengurus masjid dan musola Kota Padang Minggu sore. Pemberian bantuan ini sebagai wujud kepedulian karena masjid dan musola kehilangan sumber pemasukan akibat ditiadakannya salat berjamaah di masjid dan musola. Sebagai bentuk kepedulian kepada pengurus masjid dan musola Kota Padang, pengurus Dewan Masjid Indonesia Kota Padang memberikan bantuan kepada ratusan pengurus masjid dan musola dari seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Bantuan ini diberikan karena masjid dan musola kehilangan sumber pemasukan keuangan akibat ditiadakannya salat berjamaah selama mewabahnya COVID-19. Pada tahap awal ini hanya sekitar 1/3 dulu dari jumlah masjid dan musola yang mencapai angka 1.600 buah di Kota Padang. Tahun berikutnya diberikan lagi kepada pengurus masjid dan musola yang lain, hingga semuanya mendapat bantuan sembako tanpa ada yang tertinggal. Sehingga dengan demikian otomatis pemasukan masjid menjadi nol atau tidak ada sama sekali. Maka untuk menyikapi ini, pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Padang melalui Satgas Pedulinya memberikan bantuan dalam bentuk sembako yang nanti akan disalurkan kepada petugas-petugas masjid. Sehingga harapan kita masjid tetap eksis, mengumandangkan suara azan, kemudian sebelum masuknya waktu tetap ayat suci Al-Quran dikumandangkan.
yang ditiadakan itu cuma berjamaahnya saja. Selain memberikan bantuan sembako, pengurus Dewan Masjid Indonesia Kota Padang juga menyediakan petugas penyemprotan disinfektan bagi masjid dan mushola yang membutuhkan. Walaupun tidak ada kegiatan salat berjamaah, namun penyemprotan tetap dilakukan untuk mengeliminir penyebaran COVID-19. Laude Jordio Anse melaporkan dari Padang.